korupsi, yang penting sedekah yang banyak. Oh enggak, saudara, enggak. Tetapi apapun usahamu hari ini, apapun usahamu hari ini, kamu yang masih jualan togel, kamu yang masih bisnis narkoba, kamu yang masih hidup muda dunia hitam, lah, karena Tuhan akan membuat kamu menemukan cahayanya saat kamu bersedekah. Tuhan, saya masih belum bisa tinggalkan togel, Tuhan. Hidup saya dari togel. Nah, ini masalahnya, Sambonya lagi di penjara, gimana Tuhan? Mumet nih Tuhan. Tetap bersedekah, saudara. Jangan andalkan hidupmu pada Sambo. Dibawa lagi Sambo. Aduh, dosa apa kamu ya, sial begitu ya, sekeluarga. Hari ini begitu keras, celakalah, waduh, ngutuki loh Tuhan Yesus itu loh. Gimana coba tuh Tuhan Yesus bisa ngutukin begitu? Katanya ya, tapi kok malah ngutukin begitu tuh. Waduh, katanya kasih, kok ngutukin begitu. Waduh, ini Tuhan Yesus yang nggak benar atau Anda yang nggak benar nih? Ya, karena lemah lembut, definisimu itu lembek kayak tainya ayam, saudara. Itu lemah lembut, lemer, ya. Lemah lembut definisimu itu, kalau kamu disakiti, ya kamu diam saja. Kalau kamu dipukul, kamu diam saja. Kalau kamu dihina, ya kamu diam saja. Kalau hakmu diambil, diam saja. Kalau istrimu diambil, diam saja. Kalau anakmu diperkosa, diam saja. Nah, itu definisi lemah lembutmu itu, saudara. Kalau itu bukan lemah lembut, itu takut, saudara. Tahu Anda bedanya lemah lembut dengan takut? Itu bukan lemah lembut, itu takut, saudara. Ya. Definisimu rendah hati itu, ya, adalah nggak suka ini, saudara, nggak suka ngomong, saya dalamnya warnanya hitam loh. Nah, itu buat kamu tuh sombong, itu celana dalammu dipamer-pamer ke. Nah, tetapi Anda sendiri menggunakan barang mewah. Aku saja yang pakai celana dalamnya di luar aja enggak pamer-pamer. Kamu celana dalam di luar dalam aja pamer-pamer. Nah, begitu, saudara. Nah, itu definisimu rendah hati itu yang seperti itu. Ya, jam tangan 4 miliar. Itu rendah hati walaupun jam tangannya 4 miliar itu, saudara. Walaupun jam tangannya 4 miliar, dia rendah hati. Nah, itu definisi rendah hatimu. Kenapa? Kan nggak suka pamer-pamer. Nggak bilang-bilang kalau jam tangannya 4 miliar. Oh, kamu jam tangan cuma 1 juta, pamer-pamerin. Jam tangan saya 1 juta loh. Nah, itu sombong itu namanya. Itu yang jam tangannya 4 miliar aja nggak bilang-bilang kok. Ya, itu definisimu rendah hati itu. Definisimu rendah hati itu, ya, itu kalau kamu punya istri 1 dipamer-pamerkan. Ya, itu punya istri 1 dipamer-pamerkan. Saya aja isinya 3 diam-diam saja. Itu namanya bukan rendah hati, namanya cabul, saudara. Nah, itu definisi framing bodoh yang dilakukan oleh gereja terhadapmu. Ya, oleh gedung gereja, oleh para pendetamu, saudara. Sehingga, ya, Anda ditekan untuk tidak punya kesaksian. Ya, kalau kesaksian dibilang pamer. Ya, kalau Anda sedang berdiakonia nggak boleh pamer. Ya, iya, Anda kalau berdiakonia diupload di Facebook, tulis rekening supaya orang nyumbang Anda. Namanya bukan berdiakonia, namanya bukan lagi melayani, Anda sedang mancing. Ya, kalau Pak Paul juga sama sudah, ya, tapi uangnya bukan buat saya. Ya, ketika saya cerita nih diakonia, pamer gitu saja, pamer tuh. Ya, kita lihat ya nah ini ya,
Ayat 33 itu ya. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Di ayat yang lain katakanlah, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Kalau kamu memberi tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu, ya. Tetapi kalau kamu berbuat kebaikan, baikmu itu, ya, jadikan itu teladan supaya orang terinspirasi dengan perbuatan baikmu. Tetapi bukan bahwa kamu merasa lebih baik dari orang lain. Karena kekristenan bicara tentang sikap hati. Kekristenan itu bicara sikap hati, saudara. Banyak orang lebih suka ngasih ke gedung gereja. Mengapa? Karena dicatat dan pendetanya tahu, apalagi kalau jumlahnya besar. Waduh, saya kemarin baru dengar cerita ya. Saya tanya ya, pendeta-pendeta di Belanda, saya tanya jemaatnya cuma 30, pendeta-pendeta Indonesia di Belanda itu ya, jemaatnya cuma 30, cuma 20, kita mendingan ya, setiap kita koinonia yang nonton bisa sampai 15.000, 20.000 ya. Jemaat pendeta Indonesia di Belanda ini ya, yang terkenal sekalipun ya, ada pendeta terkenal cuma 30 orang saudara jemaatnya saudara. Saya kaget, sebentar 30 orang, sewa gedungnya 300 euro per kali pertemuan. Kalau jemaat 30 orang, satu orang ngasih 10 euro, ya 10 dikali 30, itu baru buat sewanya saja. Iya kalau ngasih 10 euro saudara jemaatnya. Biasanya kalau kalian itu ya paling pakai koin, 1 euro, 2 euro. Ya ada yang ngasih 50 euro ada, tapi 50 euro itu banyak saudara, atau 50 euro itu berapa? 750.000 kurang lebih saudara. Nangkep enggak? Jadi saudara, ya, sikap hati itu penting sekali ya di dalam hal-hal seperti ini. Lihat ya, kemudian pendeta-pendeta ini ya, karena uangnya kurang yang buat kolekte, dia harus hidup kan. Masa pendeta luar negeri bajunya pakainya kayak ginian doang, mereknya apa nih? Simen, mereknya Simen ya, di belakang itu ya, ada mereknya Simen. Harganya cuma 7,5 euro, saya beli kaosnya cuma 7,5 euro ya satu ya. Ya, yang ada yang bagusan sedikit 10 euro ya, 10 euro. Yang katun itu ya, karena yang begini ini kadang-kadang masih panas ya, gerah. Tapi kalau yang satunya lagi katun lebih mahal, harganya 10 euro. Ya, tetapi kalau yang katun itu warnanya cepat pudar ya. Nah, cepat pudar, cepat melutuk. Bukan barang, ya barang ini kan hitungannya kaos dalam saudara. Ya kayak kaos yang 4 harian itu ya, kaos yang 4 harian orang-orang kerja. Nah, bagaimana pendeta ini sewa rumahnya dia, apa segala macam saudara. Oh Tuhan sediakan. Iya, ternyata saya pikir Tuhan sediakan, mujizat Jehovah Jireh Tuhan sediakan. Ternyata enggak, dia datangnya satu-satu orang kaya saudara. Satu-satu orang kaya dia deketin, ya orang-orang kaya ini ditempel, disindir-sindir, dipuji-puji, di apa. Saya tahu dari orang-orang kaya ini pada ngomong, pada cerita sama saya. Nah, saya bingung saudara. Masa sih? Sebenarnya bukannya masasinya, saya sebenarnya udah tahu dari dulu, sudah ada dari zaman saya kecil. Tapi saya dulu pas lagi bisnisnya lagi bagus, ya pendeta-pendeta pada datang. Pada datang begitu lagi bangkrut, aduh nggak kenal sama saya saudara pendetanya, sama sayanya nggak kenal, bodoh amat. Padahal dia tahu saya ada di rumah papi saya tahu saya aktif di gereja, tapi bodoh amat saudara, karena papinya udah bangkrut, udah nggak bisa dimintain duit. Ayo jujur, Anda ngalami kan? Anda nggak jujur sih. Kalau saya mah jujur saja, memang iya. Jangan sungkan ya singkapan semua yang busuk-busuk begitu. Supaya Anda sadar, supaya Anda pintar. Oh kepahitan sama Kristus? Oh enggak ya. Justru ya ketika saya di sinode saya yang lama,
saya dicukupi dengan digaji oleh sinode itu dengan luar biasa. Jadi gimana saya mau kepahitan, saudara? Ya, saya digaji dengan luar biasa. Ya, gaji saya paling gede di antara semua full timer di gereja ya. Bener ya, serius. Gaji saya paling besar di antara semua full timer di gereja. Nggak bohong saya, beneran ya. Saya sangat produktif sekali. Dari saya tahun 96 saya full time, 97 saya mulai full time. Ya, kemudian 2008 saya kembali full time. Gaji saya paling gede, saudara. Selalu gaji saya paling besar di antara semua full timer. Ya, karena paling produktif saya. Ya, nah, saudara, jadi saudara, saya pikir pendeta-pendeta ini hidupnya Jehovah Jireh, kayak anak saya teriak Jehovah Jireh lalu ayam goreng datang, saudara. Ternyata enggak. Ya itu nempel-nempel itu uangnya supaya di inilah, supaya ada support dari orang-orang kaya, saudara. Saya nggak menghina, saudara. Ini lagi cerita ya, lagi cerita buat masuk mengantar. Apa semuanya? Ya saya nggak tahu. Cuman ada beberapa kenyataannya begitu, ya. Ada beberapa kenyataan. Ini kenyataan ya. Dan sebetulnya saya bukannya nggak tahu, saya sudah tahu. Ya, saya sudah tahu orang-orang itu siapa saja. Ya kan, nah cuma kan karena teman-teman ini cerita ya, sahabat-sahabat kita cerita ya saya dengerin kan. Sebetulnya bukan nggak tahu saya, saudara, itu sudah tahu dari itu. Cuman memang ya, bagaimana ya orang-orang ini ya kemudian mulai ada jemaat yang nggak bayar perpuluhan didatangi, saudara. Kamu belum bayar perpuluhan ya, dosa kamu nanti masuk neraka. Dibisiki lagi hancur hati. Oh kira laba sih kalaba. Oh Tuhan Yesus kira laba. Lagi hancur hati, keluarganya berantakan. Saudara, tiba-tiba Pak Pendeta datang bisikin dia. Kamu kemarin belum, yang bulan ini belum bayar perpuluhan kemarin juga. Hati-hati nanti kamu terkutuk. Nanti kamu terkutuk. Aduh, saya sampai ketawa terbahak-bahak ya waktu diceritain sama si jemaat ini. Iya Pak, masa? Saya bukannya nggak tahu, saya tahu, saudara. Masa saya gitu kan? Iya Pak Paul, swear. Ceritanya, pertama saya juga tahu, saya ngerti ya. Ini untuk Anda hamba-hamba Tuhan yang mendengar video saya, ya. Perpuluhan itu bukan untukmu, ya. Di era perjanjian lama, perpuluhan itu memang dibagi dua, ya, untuk para imam dan untuk fakir miskin. Di era perjanjian baru, ya, saudara harus fokus dengan orang-orang fakir miskin yang berdiakonia, yaitu dengan berdiakonia, saudara. Lalu saya makan apa dong? Nah, yang benar adalah seperti gereja Betani. Kalau kamu belum punya usaha sendiri, belum punya penghasilan sendiri, jangan jadi pendeta. Serius, saudara. Anda lihat gereja Betani itu orang kaya semua, saudara. Sehingga nggak gerakas sama duit, saudara. Ya, gereja Betani yang di Indonesia ya, nggak gerakas karena mereka semua pengusaha. Kalau Anda mau bikin gereja Betani, ditanya dulu, kamu kerjanya apa, bisnisnya apa, ininya apa, dicek. Jangan sampai nanti kamu gerakas mintain duit sama jemaat. Malah kalau bisa kamu yang ngasih duit ke jemaat. Oh serius, udah bener. Ini gereja Betani itu gereja profesional. Saya bukan muji-muji Pak Alex ya, in memoriam ya. Tetapi gereja Betani itu bagaimana kamu bisa memberkati kalau kamu tidak diberkati. Nanti akhirnya kamu minta-minta. itu prinsip itu ya. Prinsip itu. Nah, itu ada salah, ada benar. Jadi ada perspektifnya. Cuman akhirnya yang salah nanggap, ya wah terpacu dengan uang saya, termasuk saya yang salah nanggap. Tetapi kalau yang dia dewasa, dia ngerti, saudara. Saya menjadi hamba Tuhan, ya bukan buat cari duit. Konsepnya itu. Intinya dari Pak Alpnya tadi itu. Amanah dan banyak yang salah. Ya, karena dalam hal ini, ya, Pak Alex sama anaknya sendiri aja nggak berani ini ya. Saya juga nggak ngerti ya, harusnya tegas ya. Saya lihat memang banyak sekali yang nggak tegas, penyimpangan-penyimpangan tapi nggak ditegas begitu loh. Harusnya tegas.
Ya. Nah, saya bukanlah muji-muji petani alumni saya, bukan. Tetapi itu faktanya. Anda kalau belum mampu, belum kelimpahan, Anda minta izin mendirikan gereja nggak akan dikasih, saudara. Nggak akan dikasih, franchise-nya itu nggak akan dikasih. Anda harus mampu dulu. Nah, saya nggak berkata bahwa saya sok-sokan sombong, nggak butuh duit, enggak, saudara. Saya ada banyak donatur di belakang saya. Ya, saya pun ada beberapa orang yang mensupport, ya, yang ikut mensupport pelayanan saya maupun keluarga saya pribadi sehingga kami bisa berkelimpahan, ya. Nggak mepet hidupnya, kembang kembis, tengok kanan tengok kiri, bingung tiap. Enggak, tetapi saya nggak pernah minta, saudara. Itu yang harus penting, saudara, untuk kalau Anda hamba-hamba Tuhan, ya, ini saya wanti-wanti. Nggak pernah minta, jangan pernah minta buat dirimu sendiri, sebab Anda harus menjadi teladan bagi jemaatmu. Kalau kamu saja minta-minta, bagaimana jemaatmu coba? Anda berkata, hiduplah dengan iman, tapi Anda sendiri minta-minta. Dan jemaat, paling mau minta. Deket-deket, paling mau minta. Ya, saudara, hati-hati, Anda harus jadi teladan. Paulus, ya, 2 atau 3 kali, ya, Paulus berkata, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Bahkan banyak ia support kepada jemaatnya. Dan kalau dia nggak ada uangnya, dia tanya jemaat lain, kamu bisa support orang itu nggak? Tapi bukan buat dirinya sendiri. Dia sendiri bahkan jadi tukang tenda, saudara, bikin tenda. Zaman itu namanya tukang tenda itu ya luar biasa, ya, saudara. Tukang tenda itu banyak dibutuhkan. Makanya Paulus dia tahu bikin tukang tenda, kerjaan yang tidak makan waktu, untuk secukupnya, pokoknya dia kerjakan secukupnya. Paulus pun jadi tukang tenda loh, saudara. Saya ngajar, saya punya kelas evangelis apologetik. Ya, kita ada 100 yang aktif, ya. Senin sampai Jumat kita ada 150 orang yang ada dalam kelas kita. Saya ngajar, saudara. Cukup nggak? Pas. Pas. Pas butuh, ya pas ada pokoknya pas. Tetapi kalau namanya kita, ya, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, kalau Tuhan pas butuh, pas ada, itu pasti pasnya itu pasnya yang baik, saudara. Saya pernah cerita, ya, 2 tahun pertama saya di Eropa, saya tidak pernah beli baju baru, saudara. Saya selalu beli baju di second hand, masih bagus-bagus di tempatnya itu loh, Bala Keselamatan, ya, gereja Bala Keselamatan. Dia punya gudang barang-barang bekas yang dari mana-mana dia kumpulin, dan itu bagus-bagus semua, sama dia di laundry, disetrika semua, keren, necis lagi, saudara, kayak baru. Jadi masuk ke sana itu kayak kita lihat toko baru, ya, wangi semua dalam itu, bajunya pokoknya wangi, saudara, nggak kumal-kumal, ya. Harganya murah, antara 1 euro sampai 10 euro, ya, murah sekali barang-barangnya. Ya rata-rata 2 sampai 5, tapi ada 1-2 yang 10 euro, yang barang-barang memang barang merek banget, ya. Barang yang merek banget. Merek Gucci itu 10 euro, second lah itu. Merek-merek itu, ya, kayak Louis Vuitton segala macam itu banyak sih, itu 10 euro. Cuman saya nggak pernah beli, ya, kita nggak usah. Kita beli yang biasa saja, yang umum-umum. Nggak mungkin orang percaya kita pakai Louis Vuitton terus harga dipakai-pakai tiap hari. Orang pasti bertanya-tanya, nggak taunya belinya di sana. Orang juga pasti udah ngamatin itu, berarti kan ini kota kecil, saudara. Orang udah pasti udah ngamatin, kok ambil di sana, ya. Kita juga tahu diri, memadankan diri. Nah, kuncinya adalah memadankan diri, saudara. Hamba-hamba Tuhan tidak hidup memadankan diri. Royal, ya. Saudara, saya memulai pelayanan saya benar-benar dari nol putul, saudara. Ya, yang ikut doa fajar sudah pernah dengar, ya. Saya memulai pelayanan saya itu dari nol putul. Seorang hamba Tuhan, ya, dia juga mengelola panti asuhan. Panti asuhannya beneran, yang nggak fiktif, ya. Saya sendiri kan juga dulu salah satu inilah, ya, yang simpatisan di panti asuhan tersebut. Donaturnya juga, ya, dulu saya rutin ke sana.
Nah, saudara, tiba-tiba hamba Tuhan ini bilang sama saya, Pak, ini kan saya udah ngalami pemulihan ya, udah ngalami perjumpaan dengan Yesus, saya cerita sama dia segala macam, sudah dipulihkan. Dia ngeliat ya, dari kami hancur-hancuran, ya dia itu temannya Ana, orang ini seumuran sama Ana, teman baik sama Ana ya. Dia cerita, Ana cerita sering curhat sama dia, akhirnya saya juga kenal, lama-lama kan kenal, karena apa ruket nemenin anak dua ini, orang dua ini. Nah, akhirnya saya diajak ketemu, ya kita sering doa bareng, apa segala macam sama suaminya, segala macam ya, kita doa bareng, terus dari saya belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan sampai sesudahnya itu ya, dia bilang cepat sekali kamu bertumbuh, cepat sekali kamu dipulihkan ya, mukamu semua, apa temperamenmu, kan saya kan orangnya temper sekali saudara ya, sangat temper saudara. Jadi oleh sama saya pokoknya jangan berintrik saudara ya, kalau begitu berintrik saya bisa nggak suka aja pokoknya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman di yayasan ini pesan sponsor ya, jangan berintrik, karena tak tabrak saudara. Dan kalau sudah berintrik saya tabrak, saya udah nggak peduli perasaan. Kenapa? Karena jawab untuk mengatasi intrik adalah dengan ketulusan hati, dan kita pokoknya lurus lempeng ikutin aturan. Kalau perlu tabrak, intrik-intrik apapun rontok saudara. Itu percaya saya ya. Saya ini orang simple ya. Saya tadinya saya bukan orang simpel, saya orang ribet. Tetapi setelah saya mengerti, saya lepaskan, saya prinsip aletheia, ketulusan hati murni saudara. Jangan berintrik, jangan punya hidden agenda. Tabrak. Kalau Anda sudah lurus lempeng, ya, intrik tingkat tinggi apapun tidak akan mempan sama Anda. Selama Anda lurus lempeng, hatimu lurus, yang putih bersih, intrik apapun nggak akan mempan. Semakin hatimu putih, semakin tinggi intrik itu, dia akan berbalik intriknya saudara. Nggak mempan, patah saudara. Anda sendiri nggak ngerti apa yang terjadi. Anda nggak ngerti apa yang sedang terjadi, karena Anda polos-polos. Tetapi intrik-intrik itu rontok semua. Ya, ingat-ingat itu ya. Nah, saya juga begitu. Saya rubah, saya bertobat saudara. Polos, bening, pokoknya hantam, dar. Nah, orang ini ngelihat saya perubahan-perubahan, salah satunya itu. Ya, begitu saya polos, apa polos tak buka semua. Pak Paul jual ya, semua harta milik Pak Paul yang sekarang jual semua. Saya kaget. Sebentar tak ngomong sama Ana ya. Jual ya, Tuhan bilang jual. Tiba-tiba ngomong begitu. Saya ngerti, waduh ini dia ini. Saya sudah ngerti saudara, pasti nanti suatu ketika akan, karena memang saudara ketika ikut Tuhan, suatu ya, ketika Anda dari hidup yang runyam, terus Anda ikut Tuhan, ya yang runyam itu gara-gara harta, saudara suatu ketika disuruh ngelepasin itu hartanya. Saya sudah ngelihat beberapa orang ya, seperti Sakeus segala macam kan, termasuk Sakeus kan, suruh melepaskan hartanya kan, termasuk orang kaya yang di Matius 19. Nanti kita masuk ke sana, Matius 19. Nah, kita masuk dulu saja ya. Kita masuk Matius 19 dulu. Sebelum nanti kita lanjut ke sini ya, Matius 19. Supaya kita udah buka ayatnya, jadi saya tinggal ngomong. Matius 19 ayat 22. Ya. Jadi ceritanya perumpamaan orang kaya yang susah masuk kerajaan surga. Tetapi Anda lihat ya di ayat 22 ya, ketika kan Yesus bilang jualah hartamu bagikan kepada orang miskin. Lalu orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, Anda nanti baca semua Matius 19 ini ya. Jadi ada orang kaya ya, wah dia cari muka sama Tuhan Yesus. Guru yang baik, bagaimana caranya supaya aku bisa sempurna? Yesus bilang, jual hartamu bagikan kepada orang miskin. Nah, saya sudah tahu ayat ini sudah lama, saudara. Jadi saya sudah ngerti. Cuman secara hurufiah, sebenarnya ini artinya bukan secara hurufiah, tetapi juga bisa secara hurufiah dalam case tertentu ketika Anda mengalaminya secara hurufiah. Ya, karena ini ada maknanya. Nah, ini salah satu maknanya adalah itu mendengar perkataannya Yesus tadi, juallah hartamu dan bagian pada orang miskin dan kamu ikut aku. Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Lah, kalau begitu orang kaya nggak bisa masuk surga.
Wah, ini kalau begini caranya Pak Suara itu nggak bisa masuk surga itu. Ibu mantu Pak Stephen nggak bisa masuk surga itu, orang kaya semua nih Bu. Ya Bu Vivin, Pak Alek nggak bisa masuk surga ini. Hartanya nggak bisa masuk surga. Kasihan deh gue. Iya, nggak bisa masuk surga. Anda bayangin itu orang kaya sebab banyak hartanya. Ternyata saudara, kalau Anda lihat di dalam terjemahan aslinya, ya, The Net Bible, kata ini ya, lihat ya, but when the young man heard this, he went away sorrowful. Sorrow, menderita sekali. Menderita sekali ketika, aduh, udah muji-muji kayak orang ya, suka muji-muji saya, tak jawab sengak, langsung gelepar, saudara. Jangan suka muji-muji makanya ya. Kamu muji-muji saya, nggak usah dipuji-puji, nanti saya jadi halal nanti. Ya, for he was very rich. Ya, kalau Anda buka ya, lihat ya. He had many possessions. Bahasa aslinya itu ini, saudara. Ya. Dari katema, ya, katema. Bukan masalah harta dia, saudara. Ya, bahasa aslinya. Terjemahnya banyak yang salah ya. Yang benar ini yang King James, salah satu terjemahan King James, ini The Net Bible dia kasih. Ya, dia kasih keterangannya. Sama satu lagi terjemahan Netherlands NLD 1939. Ya. Karena besittingannya banyak, besittingan bahasa Belanda. Ya, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya possessionnya banyak. Possess. Ya, possess itu apa? Kemilikan. Ya. Dia punya rasa kemilikan banyak, saudara. Ya, miliknya itu banyak. Miliku. Orang kalau miliknya banyak itu ya, nggak harus orang yang punya 1 triliun di dalam rekening banknya, saudara. Anda cuma punya 1 juta di rekening BCA saja, Anda bisa milik, saudara. Punya orang dimilik, siapa diambil, punya siapa, rasa milik, kemilikan, saudara. Punya milik, ya. Milik. Belum tentu orang yang kaya raya ini nggak kemilikan, saudara, belum tentu. Ada orang-orang kaya yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dia nggak kemilikan lagi, saudara. Dia makin ngasih, dikasih lagi sama Tuhan. Dia berkati lagi, diberkati lagi sama Tuhan. Sampai dia bilang, aduh, mau taruh di mana lagi, udah pokoknya buat Tuhan semua dah. Sampai akhirnya begitu, saudara. Anak-anaknya sudah dicukupin, dia sudah dicukupin, dia mau apa, dia sudah berkelimpahan, akhirnya kasihkan buat Tuhan, nggak ada kemilikan hidupnya, saudara. Jadi belum tentu orang yang punya harta banyak itu kemilikan, karena dia ngerti hartanya itu bukan punya dia. Tetapi belum tentu Anda yang tidak punya uang, ya, lalu Anda nggak punya possession. Nah, itu nyatanya Anda minta sana minta sini, ya. Nyatanya kan Anda minta sana minta sini, belum tentu pendeta kaya, ya, itu possessionnya kemilikan, saudara. Belum tentu pendeta miskin nggak kemilikan. Tetapi kalau ada pendeta pakai jam tangannya miliar-miliar, itu sudah pasti kemilikan, saudara. Karena dia seorang hamba Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan, jam tangannya diminta aja, coba kalau Anda percaya, saudara. Pasti nanti alasannya banyak. Nah, itu menunjukkan bahwa kemilikan dia masih. Coba jam tangannya diminta, Om, jam tangannya buat saya, Om. Kenapa? Aku pengen kuliah, enggak punya uang. Papa, Mama enggak punya uang. Ya, ini pesan saya buat Anda jemaat Gilbert yang Anda mau kuliah enggak punya uang. Coba datang, Om, jam tangannya boleh buat saya enggak, Om? Wah, coba ya. Kalau Anda ke saya, Om Paul, saya mau kuliah. Ya kamu kuliah cari uang sendiri. Loh, katanya, loh, saya aja kuliah bayar sekolah sendiri, kamu mau minta sama saya. Enak aja. Matilah. mampus lah. Lah ini kok malah suruh Gilbert? Iya, Gilbert kan bayar sekolah juga nggak bayar sendiri nih, ya kan.
Aduh, Anda kalau tanya sama saya tak marahin, saudara. Saya aja bayar sekolah. Saya kuliah dari saya SD umur 12 tahun, kelas 6 SD, sampai saya kuliah doktor teologi, saya itu bayar kuliah sendiri, saudara. Sekarang kamu mau minta-minta sama saya bilang kamu bayar sendiri. Pasti sama, saudara. Enak aja lu. Minta-minta kerja. Sebab kalau enggak nanti mental Anda tempe. Anda sudah kuliah, itu sudah usia kerja. Ya, makanya kalau kuliah, kos-kosannya jangan mahal-mahal. Saya waktu kuliah kosnya cari yang paling murah, saudara. Yang penting kamarnya nggak bocor, sama airnya bersih. Kamar mandinya bersih, itu yang paling penting saya itu, saudara. Ya, terus saya fokus sekolah. Wah, enggak bisa apa ya, kamarnya cuma mahal. Kamu pilihnya yang mahal sih kos-kosannya. Banyak orang-orang kuliah yang murah, tapi dia sukses. Nggak perlu kos-kosan yang mahal. Ya, nah itu tadi Anda latihan memadankan diri dari muda. Anda maunya kuliah tapi hidupnya foya-foya kok. Enak-enakan minta sana minta sini. Jangan. Ya, saya pun dari SD kelas 6 sudah kerja sendiri, saudara. Nangis mengeluh? Enggak, saudara. Saya enggak mengeluh. Ya, saya bangga. Nah, jadi belum tentu orang yang kere itu posisinya tinggi. Belum tentu hamba Tuhan yang miskin itu nggak posesi. Oh, hamba Tuhan juga banyak yang suka minta-minta. Tadi saya cerita ya, dia demi bisa beli barang mewah, ya dia tempel semua jemaat orang kaya, bahkan bukan jemaatnya sendiri pun dia datengin, saudara. Demi itu tadi, posesinya tinggi, demi dia apa? Karena dia posesinya tinggi, dia pengen barang-barang mewah. Makanya ya hamba-hamba Tuhan sederhana supaya Anda tidak dituntut dan ajarkanlah kesederhanaan supaya jemaatmu nonton nggak nuntut kamu untuk selalu tampil dengan glamour. Nah, enak ya. Karena saya ngajarkan nah ini tadi ya namanya begitu. Untung Anda nggak minta-minta beli berlian emas berlian ini ya. Ingat ya, suamimu mengajarkan kesederhanaan. Untung anak nggak pernah minta-minta dari dulu ya. Kalau saya nggak ngasih ya nggak pernah minta dia ya. Tapi memang dari dulu kita sudah sepakat ya. Walaupun waktu itu saya sempat keracunan dogma teologi kemakmuran, tapi anak enggak ya. Karena memang dari kecil sudah, ya memang dasarnya nggak kemilikan ya. Nah beda dengan saya saudara. Karena itu tadi ya, kemilikan akhirnya. Kemilikan dan Tuhan tahu mesti dimurnikan dulu, dibersihkan dulu kemilikan itu, dihancurkan sampai habis kemilikan itu, saudara. Ya, rasa kemilikan itu tuh termasuk ingin memiliki, ini, memiliki itu dihancurkan keinginan-keinginan itu. Nah, hamba Tuhan, Anda semua hamba Tuhan, bukan cuma pendeta-pendeta, saudara. Anda semua keinginan untuk memiliki ini, memiliki itu, Anda harus lenyapkan dulu, Pak. Tapi kan itu motivasi untuk bekerja, Pak. Nah, itulah salahnya. Kalau kamu bekerja giat motivasinya karena ingin beli mobil BMW, ya, kamu akan salah. Kamu akan hancur. Nah, bekerjalah ya untuk supaya saudara makan cukup, bisa sekolah. Ya, bekerja yang sungguh-sungguh, jangan main-main, ya. Tetapi jangan saudara ngoyo. Wah, tapi ini target harus bekerja keras. Oh ya, bekerja keras itu adalah kerja yang disiplin, saudara. Masalahnya banyak orang, saya sudah banyak ngamati ya. Saya dulu pernah punya banyak ini ya anak buah ya dulu ya. Karyawan saya 500 sudah, staf saya dulu 500. Saya pegang sebuah perusahaan, staf saya 500. Ada orang-orang ini ya, setiap kerja itu nanti ada makanan, nanti dia ambil kerja sambil ngemil, ambil coklat, ambil kacang, nanti sambil kerja nanti dia sambil nyetir radio, sambil kerja dia sambil bawa apa namanya headset, terus sambil ketak-ketik sambil apa segala macam, saudara. Saya kasih tahu Anda ya, produktivitasnya turun sekali orang-orang ini. Tapi saya sering lihat anak buah saya berangkat jam 8, pulangnya sore tepat ya, 4:30 udah selesai dia. Paling lambat dia jam 6 sore. Tapi saya lihat kerjanya,
Oke, kita mau bikin lagi meeting, kita mau bikin ini. Oke, ini kamu bagian ini, kamu ini. Yang lain belum. Oke, ya siap. Begitu saya tunjuk orang ini, oke, kamu kerjakan ini. Terus dia bilang, sudah saya kerjakan Pak kemarin Pak. Loh, saya kan belum suruh. Iya, tapi saya tahu Bapak akan suruh saya buat ini, makanya saya sudah siapkan semuanya. Coba saudara. Nah ini Bu Linda juga sama nih tadi ya. Belum lagi saya suruh, udah disiapin semua coba. Belum lagi Pak Santiamer perintahkan. Iya kan? Ternyata sudah semua. Jadi sudah kebayang begitu deal saya ngomongnya ke Pak Santiamer, Bu Lindanya sudah tahu. Pasti nanti yang disuruh nelpon sana sini nih. Udah ditelepon. Ini kudu ketemu nih Pak Alvin dengan Pak Ponto. Ternyata sudah ditelepon. Padahal saya baru kemarin siang baru mau ngingetkan Bu Linda telepon Pak Ponto ya, jangan lupa. Wah, sebelum Pak Paul ngomong sudah saya telepon. Lalu malah Pak Pontonya bilang kapanpun nanti saya terbang dari Papua. Wah, nah itu namanya orang kerja efektif itu loh. Karena kalau kerja begitu kan coba kita berbulan-bulan ngurus yayasan nggak jadi, dipegang Bu Linda cuma 1 bulan selesai. Karena efektif sekali cara kerjanya, saudara. Dan saya ngelihat ini, oh ini dia nih. Kalau semua orang Galarua modelnya begini, dari kemarin kita sudah mengguncang Indonesia, saudara. Ya, nah itu kita mau. Nah, tapi kita balik lagi. Ya, jadi saudara, jangan bekerja karena Anda ingin punya barang mewah. Kamu akan menjadi budak dari pekerjaanmu, saudara. Kamu akan menjadi budak dari uang. Kamu akan menjadi posesif. Kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Bekerjalah untuk apa? Untuk kerajaan sorga. Kalaupun saudara punya uang diberkati, ya kan? Saya mau berkat ini saya bisa untuk kasih makan banyak orang. Saya dulu punya cita-citanya bagus seperti itu, saudara. Tadinya. Ya, waktu saya di Palembang, anak buah saya nanya sama saya, Pak Paul, lagi ngomong-ngomong kita kalau pergi ke perkebunan itu, masuk perkebunan kan 8 jam itu perjalanannya, saudara. 8 jam sampai pokoknya tipis, sampai waduh, jalannya zaman itu kan Sumatera itu ya haleluya punya kan. Sambil ngobrol kita, Pak Paul, kalau sudah berhasil mau apa? Saya pengen kasih makan orang yang banyak. Saya pengen kasih makan orang banyak. Dari kecil karena saya lapar, saya tahu rasanya lapar. Kuliah saya pernah puasa 7 hari karena nggak punya uang, bukan karena ibadah. Saya tahu rasanya lapar. Saya bilang, saya pengen kasih makan orang. Karena banyak orang nggak peduli sama orang lain. Ya. Kedua, saya pengen punya yayasan yang bisa kasih beasiswa. Ya, karena banyak, saya lagi kuliah bayar sendiri capek, saudara. Memang capek bayar kuliah sendiri, memang setengah mati. Kakak saya nyaris nggak lulus ya dua-duanya. Capek sekali. Kebetulan saya nih hoki, saudara. Ya, saya dapat pekerjaan di kampus. Ya, sehingga itu bisa buat nutup biaya sekolah saya jadi asisten dosen, itu bisa buat bayar kuliah balik, saudara. Enak ya. Nah, kakak saya kerjanya di pabrik, wah ya mumet, saudara, capek sampai sakit tipes, sampai segala macam capek. Tiga kami kuliah bayar sendiri ya. Saya kerjanya enak, saya kerjanya ngajar, jadi kayak orang dolan kan. Udah gitu ya, makanya saya dikenal di kampus itu, semua angkatan kenal saya. Karena saya ngajar asisten dosen, kalau yang angkatan di atas saya yang ngulang lagi kan pasti ketemu saya jadi asisten dosen ya kan. Dia pasti saya ngajar, walaupun saya angkatan 93, dia angkatan 90, tetap saya ngajar dia kan, kalau dia ngulang mata kuliah itu kan. Yang saya ajar mata kuliah tingkat akhir lagi kan. Jadi semua seluruh angkatan itu pasti kenal saya, karena saya asisten dosen, saudara. Nah, konyol sekali, konyol sekali. Makanya cita-cita itu tuh kelihatannya tuh terlalu wah apa enggak, saudara, beneran. Karena didasari saya dulu sekolah nggak ada yang biayain, saudara. Orang-orang sekolah enak-enakan umpang-umpang, orang-orang saya sampai pengen ini ya. Saya tidak mengeluh ketika saya kerjanya, tetapi saya marah ketika ada orang ya punya uang tapi dia tidak kuliah dengan sungguh-sungguh. Saya marah, saudara. Ya marah lah, saudara, kita ikut jebak segala macam.
Tapi untung ya Tuhan kasih berhasil ya saya ya. Tuhan kasih berhasil sehingga saya nggak malu, nggak sakit hati, nggak kepahitan. Berhasil ya, saya lulusnya tepat waktu, saya pun kerjanya pun enak ya. Nah, itu luar biasa. Nah, karena saya bekerja untuk yang tidak fana, yaitu apa? Untuk bisa kasih makan orang. Saya punya cita-cita, saudara, dari dulu. Ya, untuk kasih makan orang, untuk untuk pekabaran Injil. Waktu saya jadi misionari pun saya sambil kerja untuk mencukupi hidup saya sendiri. Jadi saya kerja bukan buat jadi orang kayak. Nah, suatu ketika saya kepahitan sama sesama pendeta, saudara. Suatu ketika, jadi bukan selamanya ya. Suatu ketika saya kepahitan, kebetulan di dalam beberapa tahun itu ributnya pendeta, hamba Tuhan, full timer, ributnya minta ampun, saudara. Di situ saya mulai belok. Saya kerja, saya harus kaya. Saya harus biaya bikin ini, butuh duit banyak. Akhirnya saya kerja untuk uang. Walaupun uang itu nanti untuk sesuatu, tetapi itu salah, saudara. Makanya saya tidak menyarankan Anda full timer itu bekerja yang nggak jelas. Anda kalau Anda mau memberitakan Injil menjadi hamba Tuhan penuh waktu itu ya, seperti saya. Kalau Anda sudah menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu, jangan geragas ini itu. Nah, bersyukurnya ya, ketika banyak orang kemudian diperhadapkan pada kenyataan bahwa pelayanan itu membutuhkan uang yang banyak. Saya diperhadapkan dengan kenyataan bahwa pelayanan itu membutuhkan hadirat Tuhan, Jehovah Shammah. Ketika Anda di dalam kehidupan Anda, walaupun Anda bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, saya kasih tahu Anda, bahkan di dalam setiap aspek kehidupanmu, Anda itu butuh Tuhan hadir, bukan butuh uang. Jangan bekerja untuk uang, ya. Bekerjalah untuk kerajaan sorga. Bagaimana bekerja untuk kerajaan sorga? Ketika Anda bekerja yang serius, bekerja dengan tanggung jawab, ya. Anda jangan kejar uangnya, itu akan datang sendiri, saudara. Bekerja dengan jujur. Saya pernah ngalami nggak jujur juga. Saya tahu yang jujur, saya tahu yang nggak jujur. Ketika saya pengurapan itu tinggalkan saya nggak mau, saya melakukan yang nggak jujur. Tetapi selama pengurapan itu bersama dengan saya nggak perlu nggak jujur. Saya merasakan bedanya, beda banget, saudara. Saya tahu ketika saya kerja lempeng lurus, saya tahu ketika saya belok. Ketika saya kerja lempeng lurus, berkat itu datang sendiri. Saya tidak pernah kejar uangnya. Saya nggak pernah minta ini, minta itu. Semua Tuhan sediakan fasilitas-fasilitas itu. Ya, saya setahun bisa naik gaji 3 kali, saudara. Sering ya, bolak-balik ya. Setahun naik gaji berapa? 2 kali, 3 kali. Double ya pernah, saudara. Di double gaji langsung ya. Naik jabatannya langsung tak gitu ya. Ya pernah. Begitu urapan itu meninggalkan saya hidupnya tidak kudus, saya mulai ya hantam sana. Disitulah saya mulai kerja harus dengan daging saya, dengan kekuatan saya sendiri. Di situ saudara, bisa berhasil saudara, tetapi penuh dengan sakit, penuh dengan penderitaan. Karena posesifnya jadi tinggi, ya, kemilikannya jadi tinggi saya. Jadi nggak benar. Di situ salahnya. Mengapa salahnya di situ? Nah, kita balik ke Lukas tadi, saudara. Karena hamba-hamba Tuhan mengajari saya. Matius, yang Lukas 11 tadi. Ya, kita balik ya. Dan saya nggak mengerti. Saya ditutup. Ya, ditutup. Pendeta-pendeta Anda juga nggak pernah khotbah ini kan? Lukas 11. Nah, ini ya. Hai orang bodoh, goblok lo. Itu kan bahasanya kan begitu, goblok. Kan Tuhan Yesus kan bilang begitu kan. Orang-orang Farisi ini bilang goblok lo. Bedanya apa coba? Bedanya saya kan ngomong pakai bahasa Tegal. Goblok, compong, kentir. Nah, kan sepertinya sama nih Tuhan Yesus ngomong nih. Hai orang-orang bodoh. Bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan
isinya sebagai sedekah. Anda punya puli-puli uang, berikanlah isinya, berikan, ya isi yang di dalam pinggan itu perhiasan isinya kamu kasihkan. Sebagai apa? Sedekah. Dan sesungguhnya semuanya akan bersih bagimu. Apa yang membersihkan hidupmu, saudara? Sedekah. Bukan perpuluhan. Banyak hamba Tuhan mengajarkan, termasuk saya dulu, sebelum bertobat, sebelum ketemu Tuhan Yesus. 10% akan menyucikan yang 90%. Salah, saudara. Yang 10% tidak akan menyucikan yang 90%. Salah, itu ajaran yang salah. Dan setahu saya tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi kalau Anda sedekah, sedekahmu itu akan menyucikan seluruh hidupmu. Bukan menguduskan ya. Menyucikan dengan menguduskan itu beda. Kita harus kudus ya. Menyucikan, membersihkan. Dari ketamakan, bukan perpuluhan. Kalau kamu kasih 10%, yang 90% itu kamu berhak untuk apa-apa, itu menjadi salah, saudara. Sedekah itu adalah seluruh hidupmu, saudara. Seluruhnya, seluruh hidupmu. Artinya, tadi bekerja, bukan kamu bekerja untuk kamu punya target BMW, beli mobil BMW, itu kan ajarannya multi level marketing sama agen asuransi. Sorry Bu Lianti, tapi kan memang begitu kan. Ayo kita target, punya impian, saya impiannya mau apa? Ayo kita kejar, nanti berapa lagi kita mau impiannya apa? Nah, Anda akan bekerja untuk mamon, Anda akan menjadi hamba mamon di situ. Dan hidup Anda jadi tidak kudus. Enggak heran, kamu juga akan banyak masalah nanti. Tetapi kalau kamu ingin benar, hidupmu pengen benar sama Tuhan, bekerjalah untuk kerajaan surga. Orientasi hidupmu adalah sedekah. Kata sedekah, ingat, pelajaran yang tempo hari berasal dari kata zadek, kebenaran. Ya, kebenaran, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, kata kebenaran di dalam Matius 6 ayat 3, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, sadek. Itulah perwujudannya sedekah. Sedekah itu simpel sekali, ini kasat mata, tapi sama pendeta tidak akan diajarkan. Belum ada yang ngajarin. Anda baru dengar dari saya ini. Sedekah itu penting, saudara. Ya, saya tidak suruh Anda sedekah nitip ke saya, kayak Yusuf Mansur nanti ditilep. Oh sudah banyak buktinya, saudara. Hamba-hamba Tuhan, ya, pendeta-pendeta, ustadz-ustadz nilep sedekah Anda. Kalau Anda mau sedekah, ya sedekah. Kasihkan ke sebuah yayasan. Kita punya Damaris. Uangnya dilihat, transparan enggak? Kalau enggak transparan, jangan. Karena Anda nanti enggak diberkati, uangmu dicuri. Anda kudu tanggung jawab. Adalah lebih baik Anda bersedekah, tangan Anda sendiri yang kasih, saudara. Masak sendiri buat orang-orang miskin. Tetapi kalau kamu tidak punya cukup banyak waktu, supaya kamu jangan dimarahi Tuhan nanti, punya talenta satu tapi nggak diapa-apain, Anda kasih ke Damaris. Karena itu kan dikelola, ya, dengan hati-hati sekali, lihat. Sedekah itu yang membuat semuanya bersih, lihat. Tetapi, nah selanjutnya nih, celakalah, ini dia. Tetapi celakalah kamu, celaka, terkutukmu hamba Tuhan, Tuhan Yesus suka ngutukin, saudara. Hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah,
Ini ayatnya jejeran, saudara. Sedekah dan persepuluhan. Celaka, saudara. Orang munafik dan Anda ikut-ikut ajarannya orang munafik ini. Celaka, saudara. Masuk neraka. Kalau bilang celaka itu kan berarti masuk neraka, saudara. Anda pikir Anda dengan bayar per bulan terus beres semua. Itu pun diberkati. Coba cek omongan saya. Buktikan dong, saudara. Kalau saudara sudah mendengar, buktikan, uji. Coba Anda sedekah, bandingkan dengan Anda perpuluhan. Buktikan, jangan nggak percaya saya. Saya tantang Anda. Buktikan firman Tuhan ya dan amin. Ketika kamu bersedekah kepada orang-orang miskin, ya yang benar-benar miskin papa, ya dibandingkan dengan kamu bayar perpuluhanmu ke gereja ditakut-takuti belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Aduh, pokoknya saudara, inilah yang teruji. Coba jangan Anda percaya saya. Firman Tuhan yang bilang, perjanjian baru, ini bukan perjanjian lama. Kata sedekah ini bolak-balik ya diingatkan berdiakonia, bersedekah, peliharalah orang miskin. Tapi Anda pura-pura nggak dengar. Kenapa? Karena kalau sedekah nggak ada yang tahu. Buat apa dipuji-puji orang miskin, Pak? Enak kan dipuji-puji sama Gilbert. Ya kan? Enak kan dipuji-puji sama Tony Daud. Kalau ngasih orang miskin, siapa yang memuji-muji? Kan dia. Orang miskin buat apa? Cuy. Nggak level dia muji-muji saya. Nah, itulah saudara. Karena kamu bekerja untuk mamon, posesifmu, kemilikanmu, kemilikan. Kenapa kemilikan? Karena ada kesombongan, disitulah iblis, helel, haleluyahnya, yahnya dibuang, jadi helelnya buat sendiri, pujiannya buat sendiri, ya kan? Terpujilah diriku sendiri, ya kan? Senang dipuji-puji hamba Tuhan. Sementara sedekahnya hilang. Padahal sedekah itu yang menyucikan yang semua aspek kehidupanmu yang lain. Ya, Pak, kalau duit dari judi juga boleh. Pertanyaannya, apakah judi dosa? Kalau duit dari narkoba, bagaimana Pak buat sedekah? Saudara mau bisnis apapun, saudara. Bisnis haram, bisnis pelacuran, bisnis perjudian, ya. Serem ya. Kalau gitu boleh, oh bukan masalah boleh nggak boleh. Ntar ini, bukan boleh nggak boleh, Anda menabur, Anda menuai. Ya, bukan berarti saya membolehkan Anda bisnis pelacuran. Saya nggak suruh Anda bisnis jadi germo, terus yang penting sedekahnya yang banyak. Anda korupsi, yang penting sedekah yang banyak. Oh enggak, saudara, enggak. Tetapi apapun usahamu hari ini, apapun usahamu hari ini, kamu yang masih jualan togel, kamu yang masih bisnis narkoba, kamu yang masih hidupmu dunia hitam, lah. Karena Tuhan akan membuat kamu menemukan cahayanya saat kamu bersedekah. Tuhan, saya masih belum bisa tinggalkan togel, Tuhan. Hidup saya dari togel. Nah ini masalahnya Sambonya lagi di penjara, gimana Tuhan? Mumet nih Tuhan. Tetap bersedekah, saudara. Jangan andalkan hidupmu pada Sambo. Dibawa lagi Sambo. Sambo, aduh. Dosa apa kamu ya, sial begitu ya, sekeluarga. Iya, karena tinggalkan Tuhan, saudara. Sambo itu dulu mudanya baik ya. Mudanya baik. Tetapi terus itu tadi, karena bekerja untuk uang. Itu tadi, saudara. Dan lupa sedekah. Sedekahmu harus militan. Makin besar, makin gelap bisnismu, sedekah itu harus makin hebat, saudara. Kalau perlu semua kasihkan buat sedekah. Kamu ambil cuma buat makan aja, saudara. Makin gelap bisnismu, makin banyak sedekahnya, saudara.
Saya nggak berkata bahwa kamu boleh bisnis narkoba, enggak ya. Terus dengan sedekah, terus kamu suci, oh enggak saudara. Itu kamu kepada kekudusan, kesucian. Artinya hatimu tetap cari Tuhan. Tetapi kan kamu mainan 303, mainan narkoba, bisnis segala macam kan karena kamu hatimu udah posesif kan. Tidak saudara, ada orang dipaksa jadi pelacur dan dia harus hidup sebagai pelacur. Dia sedekahkan semuanya dari kelimpahannya. Karena akhirnya begitu. Dan akhirnya Tuhan tuntun hidupnya, hidup yang benar. Ada orang yang tadinya, contohnya Matius pemungut cukai, Matius pemungut cukai itu ya, sama si siapa? Sakeus. Matius kan juga Matius dan Sakeus. Akhirnya Tuhan tuntun hidupnya kepada terang. Disedekahkan hartanya, saudara. Saya juga sama, saya juga pernah jadi penjahat. Tuhan bilang sedekahkan semuanya, sedekahkan semua, saudara. Edan, saudara dulu. Tapi waktu saya tanya sama anak coba mantuk-mantuk, nurut udah. Soalnya kita sudah dipulihkan. Saya tanya anak-anak, tapi nanti papa putus-putus nggak nih? Cek yang di YouTube, terakhir yang di nomor terakhir malah putus. Cek yang di YouTube, nggak putus ya. Ya anak-anak saya pun ketika saya tanya ya sebenarnya nggak fair juga, mereka masih kecil. Cuman yang penting papa mama nggak ribut lagi kan? Nggak, janji papa mama nggak ribut lagi. Mereka setuju, saudara. Dan kemudian jual semuanya, sedekahkan semuanya, mulai dari nol. Nah, deg-degannya 3 tahun, saudara. Deg-degannya ngalaminya 3 tahun, deg-degannya 2 tahun. Nah, setahun pertama deg-degan kayak mau mati, jantungnya kayak mau lepas itu, saudara. Bayangin terjun bebas, ya, jantungnya kayak mau lepas. Setahun pertama. Setahun kedua, deg-degannya sudah berkurang. Tahun ketiga, masalahnya masih nggak? Masih. Nggak, hidupnya masih. Ya kan? Tuhan berkati. Ya kan? Tetapi udah nggak deg-degan, hilang deg-degannya. Sekarang nggak ada takut sama sekali, saudara. Jehovah Jireh saya sudah mengalami. Nah, itulah bedanya, saudara. Hamba Tuhan yang mengajarkan perpuluhan, kemudian dia masuk dalam fakta bahwa pelayanan itu butuh uang, sehingga dia akan kejar perpuluhan dari kamu. Dan ketika duitnya lebih sama dia dipegang sendiri. Kalau Anda bersedekah, dan pendetamu ngajari kamu bersedekah, pendetamu sudah mengalami kekuasaan keajaiban dari sedekah. Seperti saya. Sehingga hidup saya tidak takut, pelayanan saya tidak takut. Tuhan sediakan, saya nggak kejar setoran, nggak kejar omset. Saudara tahu di gereja-gereja franchise itu, kalau kamu tidak cucuk omsetnya, tutup, saudara. Harus balik modal, minim BEP, break even, break even, ya, harus break even. Kalau nggak balik modal ditutup, saudara. Edan kan? Pelayanan kita balik modal nggak? Enggak lah, kita duit 400 juta keluar semua tiap bulan, kita sudah keluar, bukan 5 miliar, ternyata 6 miliar ya. Kita sudah kumpulin lebih dari 6 miliar loh dari YouTube kita ini. Mungkin 7 miliar kali ya, karena kan kita dari Februari saja, kita waktu cerita di sini Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 kali 4, 2,8, dulu kita cerita sudah 4, 6,8 miliar kita. Kita sudah kumpulkan lebih dari 6 miliar loh, saudara, dari YouTube ini. Untung enggak? Enggak ada lah. Mau untung apa? Duitnya dikasihkan semuanya, loss, hilang. Enggak mikir break even, enggak mikir BEP, saudara. Mikirnya berapa banyak orang miskin yang kita masih kasih makan. Ya, itulah model pelayanan dalam komunitas ini. Makanya Anda, pengurus-pengurus yayasan, Anda para diaken dan semua aktivis yang terlibat di dalam pelayanan kita, ya, yang lurus, yang lempeng, saudara. Serius, ini pekerjaan Tuhan. Kalau sudah cerita duit,
Jangan bilang, saya kan Bapak kan gembala. Oh, bukan. Kalau sudah cerita duit, saya harus yang clear, karena kita duitnya dari masyarakat, saudara. Ya, saya nggak main-main ya, kalau udah cerita duit, kita lurus lempeng. Makanya saya kasih contoh, Damaris. Clear semua yayasan-yayasan, polanya harus seperti Damaris. Harus. Ya, harus, kalau enggak ditutup saja. Karena itu bahaya buat semuanya. Dan akhirnya pelayanan kita hancur. Karena akhirnya kita nggak jelas nih. Bukan masalah Anda nggak baik. Nah, sama dengan hidup Anda juga. Lihat ya, sedekah itu penting. Ya, maka mengelola sedekah itu juga penting, saudara. Harus dengan hati yang murni. Ya, baik itu nanti untuk penginjilan yang marturia, baik yang diakonia, baik untuk menolong rakyat kecil yang tertindas, galarua. Itu semua harus jelas keuangannya. Ya, karena itu semua adalah untuk sedekah, bagian dari sedekah. Semua pelayanan, saudara, teologinya kita adalah teologi sedekah. Ya, ini namanya teologi sedekah, sadek, ya, sadekah. Haleluya, begitu ya. Dan jangan Anda mencoba mengambil keuntungan dengan licik. Percaya saya, Anda lurus lempeng, seperti saya lurus lempeng dengan pelayanan ini. Berkatnya dari yang lain, saudara. Sungguh ya, semua yang diberikan oleh donatur-donatur itu dibanding dengan berkat yang aneh yang tiba-tiba pemerintah Belanda saya kasih uang, ya, itu semua nggak ada yang cukup. Itu tuh benar-benar ngeri ya, yang Tuhan kasih lewat yang, sehingga saya tidak sampai geragas donatur tak mintain duit buat saya pribadi, saudara. Nggak sampai geragas. Saya selalu mintakan nodong tak buat pelayanan ini semua, bukan buat pribadi saya. Ya, malu kalau buat pribadi saya Tuhan sediakan kok. Dan memang Tuhan sediakan. Dan Tuhan sediakan. Itulah sebabnya beberapa Anda dengar sendiri kan. Kalau ada orang kirim ke saya, jangan Pak, langsung kasih ke ini saja, langsung Hagios. Oh, langsung ke Damaris, langsung ke ini. Ada seorang ibu di Amerika, ya, dia ingin memberkati kami. Jangan Bu, ke Damaris saja Bu langsung. Saya tahu ibu ini bekerja dengan luar biasa, saudara. Tapi saya ingin berkati Pak Paul, saya digerakkan oleh Tuhan. Ibu harus yakin dulu, wah, ini untuk saya, atau kalau Tuhan gerakan untuk saya. Tetapi saudara akan lebih diberkati ketika saudara kasih ke Hagios. Kasih ke Damaris. Sedekah, saudara. Oh, bukan saya sok-sokan nggak butuh duit, saya butuh uang, saya juga kepingin omber, ya. Tetapi saya kasih tahu Anda yang jujur kan, ini kan jujur, ini kan kita lagi fakta. Anda akan lebih diberkati ketika Anda kasih ke Damaris. Kalau kasih ke saya doakan Anda supaya Anda diberkati berlipat kali ganda. Ya, kalau ke Hagios juga sama, Hagios itu kan untuk penginjilan. Tapi kalau kasih saya pribadi, ya, saudara diberkati, oh diberkati, karena saya adalah agen Tuhan untuk memotivasi Anda. Tetapi Anda akan sangat diberkati ketika Anda kasih ke Damaris. Nah, kalau berkatnya mau double, kasih ke Damaris juga, kasih ke saya juga. Haleluya. Ya, yang terakhir bercanda, tapi saya juga nggak main-main, saudara. Oh benar, saudara, kalau mau double berkat. Tapi kalau dana Anda pas-pasan, berkatilah sedekah itu. Lebih penting, saudara. Nah, terakhir saya lupa tadi, saya selalu ingatkan, sedekah yang paling penting adalah untuk orang tuamu. Ini paling terakhir, tapi paling penting. Sedekah yang paling penting buat orang tuamu, nggak usah sok-sokan ngasih Damaris puluhan juta. Kalau orang tuamu, ya, maaf ya, berak di celana aja nggak ada yang ngurusin, saudara. Lebih baik Anda bayar seorang perawat buat rawat orang tuamu. Itu sedekah, saudara. Itulah kebenaran. Tuhan Yesus sudah ngajarin. Anda harus pelihara orang tuamu, bukan dikasih ke rumah Tuhan. Bukan dikasih buat yang macam-macam. Orang tuamu itu diurus, saudara. Itu sedekah.
yang paling mulia. Orang tuamu dirawat, ya. Suatu ketika kakak saya putus asa ya, karena mami saya kan itu tadi bandel ya. Makan ini, wah saya putus asa nih mami ini, makanya jor-joran, takutnya di rumah dia nanti maminya. Saya bilang, mami lagi kayak gitu, umurnya sudah di atas 70. Kapan saja bisa tiba-tiba meninggal. Saya ingatkan, oh iya ya, dia langsung sadar saudara. Bener, saya baru ngomong begitu 2 bulan kemudian mami meninggal ya. Untung kakak saya bertobat ya, langsung ngurusin kakaknya. Dia inginnya namanya orang, dia orang tua, dia lupa bahwa mami itu sudah di atas 70. Kalau udah di atas 70 itu, apalagi mami hidupnya lagi mudanya susah. Dia pengen makan enak, saya bilang, umurnya mau berapa lagi, bertumbuh 70 makan enak, kasih makan enak. Iya, tapi nanti begini sakitnya, ya sakitnya ke dokter. Pokoknya sering cek dokter aja, makan yang enak sudah. Ada, bukan uang yang nggak ada. Ini ada, kasih seneng. Pengen jalan-jalan kemana, kalau perlu jalan-jalan kemana, Pak. Nggak pengennya mau makan ini, makan itu. Dibelikan sayur asem yang enak di ayam goreng apa itu, ya remaja apa-apa itu. Saya bikin sayur asem, bilang yang nggak doyan, nggak taunya malam-malam dimakan sendirian satu panci. Nah itu, namanya orang tua. Nah itu begitu ya. Tapi kakak saya tuh sampai, wah pokoknya kita bertiga mau puas ngerawat mami ya. Itu sedekah loh saudara. Ya sampai saya bilang, kalau memang capek, pokoknya jangan dibawa ke rumah jompo ya. Anda jangan bawa orang tuamu ke rumah jompo kecuali terpaksa banget ya, ribut. Tapi ya rawat di rumah, berkat loh saudara. Rawat orang tua itu sampai mati, berkat. Kalau perlu urunan daripada biaya ke rumah jompo, urunan bawa babysitter, suster buat ngerawat dia. Kalau perlu urunan saudara. Tapi di rumah anak mami itu ya, orang tua itu seneng orang lihat cucunya lari-lari itu loh saudara. Dia seneng, dia puas, dia bahagia, lihat kamu bahagia. Ya dia seneng bisa berdoa buat kamu di situ. Sedekah yang paling luar biasa itu buat orang tuamu saudara. Itu ajaran Tuhan Yesus ya. Ayat terakhir ya, saya buka nih ya, ayat terakhir ya. Ayat terakhir nih. Terakhir nih, tadi saya lupa kelewatan ini. Nah, mana tadi? Aduh, sebentar ya, tadi saya udah jadi ini kok hilang saudara, sebentar ya. Ingat ya, mulai ayat 4 ini ya. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak
wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ya, Tuhan marah ya. Banyak orang-orang pendeta-pendeta ngajari yang penting perpuluhan. Salah, saudara. Itu pendeta ngawur ngajari kamu masuk neraka, saudara. Yang paling penting kamu rawat orang tuamu. Ya, jangan Anda sok-sokan ngasih ke rumah Tuhan biar di alam sama pendetamu. Nggak urusan pendetamu, saudara. Orang tuamu dulu yang paling penting, saudara. Hati-hati ya. Hati-hati kamu masuk neraka. Anda tidak merawat orang tuamu, masuk neraka kamu, saudara. Nggak main-main ya. Jangan main-main ya, ini firman Tuhan tuh. Dihukum. Ya. Nggak main-main, Anda harus rawat orang tuamu ya. Kalau orang tuamu udah nggak ada ya gimana lagi, tapi masih ada, harus dirawat. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya.